Mantan Paula itu meninggal dunia karena terkena penyakit HIV, guys. Paula, coba diingat kembali mantanmu Satrio. Sudah meninggal karena sakit apa? Sudah cukup benahi dirimu. Nah, ini belum tentu meninggal karena tertular Paula. Bisa jadi mantannya ini yang punya penyakit HIV. GKN ya. Misalnya jikalau si mantan Paula ini meninggal karena HIV, berarti bentar lagi Paula juga meninggoy dong. Ya kan? Dia tertular berarti juga meninggoy. Baim juga tertular berarti bentar lagi meninggoy. Nah, semuanya meninggoy dong berarti. Saya tidak NPD. Dadah. Saya tidak NPD. Saya di Penang ini medical check up aja. Gak adil banget kalau Mbak Imo nggak kena, tapi Paula dituduh bisa kena. Itu kan nggak adil kan? Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus loh sama aku loh. Sabar ibu, sabar, jangan emosi dulu, jangan ditutup dulu videonya. Sabar. Hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Kata darling ini bukan dua arah. Bisa jadi satu arah, bisa jadi temennya Baim aja yang bilang darling ke Paula. Jadi Paula ini posisinya cuma dengerin Kang Bewo ngerayu dia gitu. Ini namanya Paula cantik. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Serangan masih dilancarkan pihak sebelah. Mantan Paula yang diduga meninggal karena penyakit HIV itu diungkap kembali. Ini nih penularannya. Loh. Nah, jadi ada viral lagi berita tentang kasus Paula yang diduga terkena penyakit ya. Tapi kemarin sebelumnya Lisko dimarahin. Jangan dong menyebut penyakit HIV gitu. Kuping saya panas dengernya gitu. Penyakit 3 huruf aja gitu dia bilang. Emang penyakit 3 huruf apa? NPD gitu. NPD juga 3 huruf susah. Yaudah kita ganti namanya penyakitnya jadi HIV. Loh. Itu lucu kan? HIV. Oke ya, itu ya jangan panas ya denger omongan penyakit ini ya. Nah, jadi ada dugaan serangan balasan karena beritanya menguap tuh. Karena dugaan dari mantan Paula itu meninggal dunia karena terkena penyakit HIV, guys. Waduh, ini kan membuat kita kaget ya. Jadi kok banyak banget kok tiba-tiba ada berita seperti ini gitu loh. Jadi kita akan bahas saja kasus ini dan ada juga rekaman di mana dugaannya Paula dan Nico manggil darling serta Bobo mimpiin kamu gitu kan guys. Ini kita bahas ya. Ini seru sih menurut Lisko ya. Tapi kalian harus dengerin sampai akhir dong. Jangan marah-marah di depan ya. Kalian harus lihat cerita mind blowing di belakang gitu. Oke, yang pertama. Nah, jadi pihak Baim ini sempat ditanyakan tentang penyakit HIV loh yang tersebar gitu loh. Tapi dari omongan Baim sendiri tidak pernah mengeluarkan kata-kata penyakit itu. Karena kabarnya yang mengeluarkan statement itu ada di surat kan. Nah, itu kan kuasa hukumnya. Tapi ternyata kita kan kuasa hukumnya tahu dari mana. Masa dari Kang gerobak sayur di depan rumah ada komplek ibu-ibu lagi gosip ya? Gak mungkin dong. Pasti dari sumber yang terpercaya dan dipercaya oleh kuasa hukumnya Baim. Kalian lihat ya di artikel ini mantan Paula yang diduga meninggal dunia karena mengidap HIV. Nah, masa lalunya Paula ini dikaitkan dengan mantannya ini. Yang komen ini Instagramnya bernama Zakraj gitu. Apakah Zakraj ini mungkin agak mirip dengan namanya si Zaki tadi ya? Kalau di salah satu video TikToknya Zanzabella, si Zakraj ini mengatakan, Paula, coba diingat kembali mantanmu Satrio. Sudah meninggal karena sakit apa? Sudah cukup benahi dirimu. Nah, gitu katanya guys. Tapi let's go cari, nggak dapet sih komentar seperti itu. Jadi nggak bisa screenshot. Mungkin dari sumber artikel Pikiran Rakyat ini ya kita dugaannya seperti itu ya. Kita simpulkan aja seperti itu yang terjadi. Nah, jadi karena mereka berpacaran sebelum menikah dengan Baim Wong, nah, jadi dugaannya si Zack ini, Paula itu juga terkena dong penyakit HIV. Berarti cara menularnya gimana? Kan ada hubungan intim gitu, ada air liur gitu ya. Jadi apakah dugaannya Paula ini juga sering berhubungan intim dengan mantannya ini? Kan dugaan ya gitu. Tapi ya masuk akal juga ya, masa pacaran nggak pernah ciuman? Ada juga yang pacaran nggak ciuman, ada juga. Tapi kan mantannya ini belum tentu meninggal karena tertular Paula. Bisa jadi mantannya ini yang punya penyakit HIV. Kalau kemarin kita bisa menyimpulkan bahwa Paula terkena penyakit HIV tapi Baim Wong nggak kena, berarti kan kita juga bisa menyimpulkan mantannya terkena penyakit HIV, Paulanya juga nggak kena. Kan bisa juga. Nah, pertanyaan kita kan apakah karena mantan Paula yang meninggal diduga karena HIV ini itu menjadi landasan dasar untuk pihak Baim Wong atau kuasa hukumnya menyertakan statement bahwa dugaan Paula itu terkena penyakit HIV itu dilontarkan di surat kuasanya gitu loh. Di laporannya gitu loh. Itu mantan kamu meninggal gara-gara kena HIV, jangan kamu juga kena gitu. Kan bisa jadi Baim Wong seperti itu ya, bisa jadi. Tapi kalau kita yang lihat
video Let's Go kemarin, Let's Go udah memberikan bagaimana Paula nih nyusuin anaknya, terus ada proses melahirkan yang tanpa APD seperti menangani pasien dengan hihivivi. Kita anggap kita terima pernyataannya dan kita logikain ya. Misalnya jikalau si mantan Paula ini meninggal karena hihivivi, berarti bentar lagi Paula juga meninggoy dong. Ya kan? Dia tertular berarti juga meninggoy. Baim juga tertular berarti bentar lagi meninggoy. Nah semuanya meninggoy dong berarti. Nanti kita tinggal tunggu waktu aja nih. Meninggoy nggak semuanya ini? Menurut Let's Go masalah penyakit ini memang harus diklarifikasi segera ya. Ini penyakitnya serius soalnya hihivivi ini ya. Karena kemarin juga Baim Wong ini sempat ke Penang dan dia ngecek medical check up sama mengecek mentalnya dia. Nah, jadi kita lihat aja dulu bagaimana tanggapan Mbak Im Wong untuk dia cek medical check up semuanya. Saya tidak NPD. Dadah. Saya tidak NPD. Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Saya cek aja. Nah, itu deh guys. Jadi dia bilang waktu hasil di Penang, si Mbak Im Wong ini ngecek NPD ya, karena kan banyak tuduhan bahwa dia adalah NPD. Namun gara-gara itu dia tuh sampai ke Penang untuk ngetes. Nah, jadi tes katanya sih tes kesehatan mental dan juga fisik. Otomatis kan medical check up. Medical check up kan diambil apa? Tes darah. Dan dia datang sudah selesai, dia bilang saya tidak NPD. Berarti kan Let's Go juga menyimpulkan bahwa medical check up Mbak Im Wong itu baik-baik saja. Tidak ada virus-virus hihivivi kan. Mbak Im Wong yang bertahun-tahun bersama Paula, tidur bersama, berbagi cinta bersama, berbagi buah hati bersama, tidak terkena hihivivi. Bisa juga waktu Paula sama mantan, Paula tidak terkena virus-virus hihivivi. Jadi itu semua adalah hoax. Nah, nggak adil banget kalau Mbak Im Wong nggak kena, tapi Paula dituduh bisa kena. Itu kan nggak adil kan? Nah, bayangin aja kalau dari sumber hihivivi ini dari Paula. Berarti kan yang meninggal duluan berarti harusnya Paula kan gitu. Mantannya kan enggak, harusnya kan gitu. Karena dia sumber penyakitnya. Tapi kan enggak. Paula sehat-sehat aja coy. Di sini kita bisa mendapatkan poin plus 1 untuk Paula. Bagaimana Ibu? Let's Go sudah bantu nih bagi para pendukung Paula ya. Ketika kalian nanti berdebat di kolom komen dengan pendukung Baim. Ini nih jurus-jurusnya Let's Go kasih. Teori-teori Let's Go udah Let's Go kasih. Kalian terima kasih dong teman Let's Go. Dulu. Aku mau cerai. Jangan Iya. sayang. Aku mau cerai. Untuk ini kita stand di Paula, namun Ibu jangan marah-marah dulu ya. Ini ada rekaman, Bu. Rekaman sekarang kita ngomongin masalah perselingkuhan gitu ya. Dimana ini Let's Go tidak bisa sedikit membantu. Dimana dugaan rekaman perselingkuhan itu sudah dibacakan oleh Mbak Im Wong. Namun Let's Go bisa bantu nanti untuk ibu-ibu yang memang pendukung Paula bisa mengcounter pendukung Mbak Im. Let's Go bisa bantu di akhir ya. Makanya tonton sampai akhir nih. Tapi kalau pendukung Mbak Im, kita tidak perlu bantuan. Karena buktinya jelas sekali. Oke ya, siap ya. Ini salah satunya guys. Tahu nggak telepon Niko di situ ada nggak? WhatsApp-nya ada nggak? Aku nyari. Sini aku nyari. Ini 14 April. Mana? Kamu tadi udah lama banget. Udah lama bang, maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Tuh udah lama nggak, tuh 14 April nih. 9 nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pasti. Kan tadi aku nanya terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya terakhir kapan? Ya. Tadi kan aku nanya berapa kali? Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April baru 4 hari yang lalu. Oh, 4 hari lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus loh sama aku loh. Nah, di sini kita stop dulu ya. Jadi BIM ini katanya sih sudah menggap ya, ketangkap basah itu tanggal 8, tanggal 9 dan sampai berhari-hari sampai tanggal 14 April. Dia bilang ini 4 hari. 4 hari udah nggak hubungan ya tuh. Jadi menurut Let's Go sih di sini Paula ya sudah ketangkap basah. Ketangkap basahnya adalah dia chatan sama Niko tapi tidak bilang sama Baim gitu. Tapi kita lanjut dulu ya. Sabar ibu-ibu. Sabar, jangan emosi dulu, jangan ditutup dulu videonya. Sabar. Hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lu. Gue lupa info lo nih, baru 2 hari kemarin tidur di rumah Vina, kan lu. Tapi emang aku udah jarang hubungan sama Kan dia. lu, selatan info lo, kirim obat. Aku deg-degan lo, aku nggak pernah lo kamu gini. Ya udah deh lo sehatnya baik darling. Ini Niko yang ini. Nah yuk lo. Aku nggak pernah lo ngecek-ngecek gini. Nah, itu deh guys. Jadi sebelumnya yang kita highlight ini adalah kabarnya sih si Niko ini ngechat ya. Hai sayang, how are you? Gitu. Ini bacaan chat dari Niko ke Paula gitu. Lalu dia juga bilang, kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lu. Jadi kangen deh sama lu. Waduh, mimpiin apa itu bang? Mimpiin bewok jadi cukur apa ya?
Terus dia bilang lagi, gue lupa nih info lu 2 hari kemarin tidur di rumah Vina. Ini temannya Mbak Emo nggak punya rumah apa tidur di rumah orang dulu? Rumah Vina ini rumah istrinya apa rumah apanya nih? Nah, di percakapan kita ya gitu. Dia juga bilang gini, aku deg-degan loh, aku nggak pernah loh kamu gini gitu. Lo sehat ya, darling ini gitu. Jadi dia sempat menyebutkan nama darling ya, sebutan darling dan lain-lain untuk ke Paulanya. Nah, kalau di sini ya, kita stand dulu tuh pihak Baim ya. Kalau dari pihak Baim udah kita nggak bisa ngomong apa lagi guys. Kalau Let's Go jadi Baim, waduh, udah ngempeleng sih kayaknya Let's Go. Karena ini masalah cowok udah darling-darlingin, gue kangen sama lu tuh kayak, wah anjir setan banget. Udah selingkuh fix gitu. Ini kalau dari pihak Baim. Sabar ibu-ibu, nanti Let's Go belain Paula. Sabar sebentar lagi ya, dengerin di teorinya nih. Itu jadi kalau udah pihak di Baim, udah kita nggak usah membela lagi, udah stand. Namun bagi para pendukung Paula, ini nih Let's Go kasih nih teori-teori dan jurus untuk membela Paula ya. Yang how are you, kangen lu nih. Tadi siang Bobo mimpiin lu, jadi kangen deh sama lu. Kalau dari masalah rekaman ini, memang yang bilang sayang, yang bilang darling itu si Nico. Tapi kita lihat juga bagaimana cara Paula menanggapi Nico ini. Apakah Paula juga bilang sayang ke Nico? Apakah Paula juga bilang darling ke Nico? Kalau di chatan ini Paula sama sekali tidak bilang sayang dan darling, memang temennya Baim wong, berdebas sialan. Nah, istri teman mau diembat juga. Nah, kata darling ini bukan 2 arah. Bisa jadi 1 arah. Bisa jadi temennya Baim aja yang bilang darling ke Paula. Sedangkan Paula karena merespek. Ini teman baiknya Baim, kalau aku bilang sama suamiku, ntar Baim berantem sama temennya. Jadi nggak temenan deh. Nah, jadi Paula ini posisinya cuma dengerin Kang Bewo ngerayu dia gitu. Ini namanya Paula cantik, nggak usah Niko. Kita semua juga sayang. Kita yang nggak kenal juga bisa sayang. Loh. Kita semua juga bisa kangen gitu. Bang Baim. Soalnya kan cantik banget ya. Gitu kan akui Paula cantik banget ya. Nah, itu bisa kalian debatkan untuk di kolom komen kalau kalian mau memang beradu gitu. Nah, yang kedua juga kan tujuan rekaman ini apa? Tujuan rekaman ini yang pasti sudah dilakukan oleh Baim untuk pembuktian di pengadilan. Berarti memang Baim ini sudah berniat menceraikan Paula mungkin. Memang dari jauh-jauh hari. Jadi dia harus menyiapkan beberapa bukti yang tidak bisa dibantahkan. Nah, jadi ini salah satunya. Salah satunya dia udah mempersiapkan, dia rekam. Mana sini HP-nya gitu. Dari sini kita juga bisa lihat bagaimana cara Baim menanggulapi Paula ya. Dengan tidak marah, dengan tidak emosi. Nah, berarti kan dia sudah mikir nih. Kalau aku emosi, kedengeran di rekaman. Bangsat kamu! Kedengaran dong. Jadi ntar aku kena tuduhan lebih parah KDRT gitu. Jadi dia udah mesti menahan emosi dan juga udah pikirin matang-matang seperti apa untuk bisa menangkap basah Paula ini gitu. Sebenarnya yang ditangkap basah sih Niko-nya ya. Gitu. Paula juga ketangkap basah sih. Ganti nomor Niko pakai nama cewek ya. Yang ketiga kan bisa jadi Niko yang naksir, tapi Paula nggak responsif. Gitu. Dan kalau memang ada hubungan perselingkuhan ya Paula yang akan bilang sayang-sayangan, aku juga sayang kamu, aku juga mimpiin ngelus-ngelus jenggot kamu gitu. Bisa jadi kan. Tapi ini yang bilang kan Niko semua kan. Yang teori ketiga ya memang si Niko ini boti gitu ya, bosan tidur gitu. Tidur siang dia gitu. Jadi boti, dia bosan tidur, manggil bisa darling aja bisa darling gitu. Aku kangen deh Mbok sama kamu gitu, bisa jadi. Aku mimpiin kamu loh, mimpiin kita pedi-medi bareng. Nah, bisa jadi gitu. Dia bewok boti kan bisa jadi ya, bosan tidur kan gitu. Yang Let's Go dapat penggalannya adalah di mana chat-chatnya Niko yang bilang sayang ke Paula, tapi Let's Go belum dapat nih apa yang dipanggil Paula ke si Niko. Apakah dia juga manggil sayang dan darling? Kalau masalah itu udah nggak bisa kita udah nggak bisa kita belokin tuh guys. Kalau akhirnya Paula yang bilang sayang dan Niko dengan Niko atau darling dengan Niko, aku juga kangen kamu. Ah itu sorry Let's Go sudah tidak bisa kasih teori gitu. Kalau di sini bisa lah kasih teori dikit-dikit ya buat ibu-ibu ya, supaya kalau berdebat itu ada pelurunya gitu lah. Tapi kalau kalian tanya pendapat pribadi Let's Go, ya baik sih. Karena Let's Go membayangkan sebagai cowok ya, sebagai pria ya gitu. Oh udah lihat ini peduli setan dengan semua penjelasanmu ya. Itu guys, gimana menurut tentang teori kali ini guys? Dari sini juga ada rekaman ya, rekaman di mana Baim ini menceraikan Paula. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan sayang. Aku mau cerai. Maafin aku ya. Aku udah Jangan bisa. emosi sayang. Aku mana ada aku emosi, enggak emosi aku. Sayang jangan emosi. Ini talak jangan sayang. Aku mau cerai. Aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau cerai guys. Salah itu, nggak boleh. Aku udah minta maaf sayang. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa gimana. Kamu udah bohong. Boleh. Iya. Aku tadi udah ngomong cerai 3 kali.
Udah nggak mungkin ditarik, udah ditulis. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku tadi udah ngomong Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi. Iya. Aku nggak mau gegabah juga. Bismillah itu supaya kamu ngerti. Aku tidak dalam kondisi yang emosi. Aku tenang. Dan semua itu karena Allah. Tipe Mbak Imo kan kita bisa lihat di sini ya. Dia udah nggak mau tahu apa yang ada, kamu udah lakuin apa aja sama Niko, dia nggak mau tahu. Yang jelas dia nggak sukanya karena dibohongin gitu. Mungkin beberapa cowok yang patriarki yang memang idealis banget ya, dia tuh pengennya kalau punya istri ya 100% di bawah kendali suami. Itu yang cowok patriarki. Makanya dia mau kasih sebulan itu 80 juta. Donatur memang harus ngatur gitu. Ini udah aku donatur, aku nggak bisa ngatur kamu, mungkin aku sebel aja gitu. Gimana? Ini deal ya, ini netral ya. Ini udah Lesko kasih 2 poin untuk Paula nih. 1 poin mutlak untuk penyakit yang dia derita udah tidak bisa terbantahkan. 1 poin lagi teori dan peluru untuk bagi teman-teman ibu-ibu yang ingin membela Paula di kolom-kolom komentar. Tapi kalau dari pihak Baim, ya kita kayaknya dari rekaman ini udah buat sekali. Ya kayaknya gitu ya. Jadi kita harus bedakan yang mana perspektif pria, yang mana perspektif wanita. Oke guys. Nah, ini let's go, udah baik kan? Oke, jadi saya sampaikan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Gimana pendapat kalian tentang kasus kali ini ya? Kalian suka sama video ini, bisa di-support ya. Tuh, apalagi ibu-ibu yang pembela tim Paula itu udah Lesko kasih peluru kan, gitu. Kasih support dah. Ini Lesko mikir dari pagi gimana untuk bantuin belokkan teori ini. Susah loh ini mikirnya loh. Susah dapat peluru ini loh. Thank you banget ya buat Sultan Hongkong kita. 1811, terima kasih masih selalu mensupport. Let's go, kamu tim mana nih? Tim medis dong. Lo, tim support gitu. Tidak ada tim mana-mana. Thank you banget ya. Supportnya 1811. Terima kasih juga untuk Rafidah ya 5N Sultan Malaysia kita. Jadi ya kasih komen ya. Oh, begitu bagus lah. Saya ingatkan selama ini Let's go cuman YouTuber aja. Rupanya ada kerjaan lain. Iya kan? Makanya kita ke Cina kemarin itu ngapain Rafidah? Jual diri ya. Let's go menjual diri Let's go untuk bekerja jadi pekerja kasar di Cina kemarin. Loh. Bang Lesko ini penyabar juga ya, tetap bersikap lembut walaupun dicaci maki. Wah, mantap. Kalau saya semacam separuh gila itu kalau udah membacanya. Masalah ancaman masih biasa Bang Lesko. Betul juga kata Bang Lesko. Iya, itu. Karena Lesko yakin kita tuh semua saling mengerti sebenarnya. Cuman belum ketemu solusinya di mana gitu. Kalau sekarang kan lihat komen-komen ini, komen-komen video sebelumnya, semua juga sudah mencintai Lesko kan. Kalau kalian suka sama video ini, ada link sawernya di bawah ya itu, atau ada super thanks itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.